Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dwi Rohani. Hari ini saya akan menjelaskan materi kelas 11 yaitu tentang pipa organa terbuka. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasannya ya. Jadi, pipa organa terbuka adalah sebuah kolom udara yang dapat menghasilkan nada dengan frekuensi tertentu. Contohnya seruling. Semua pasti sudah tahu kan sama yang namanya seruling? Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Saya akan mulai menjelaskan dulu dari cara menggambar gelombang pada pipa organa terbuka yang didasari pada gelombang transversal ya. Di gelombang transversal, kalian belajar kalau gelombang transversal itu terdiri dari ada perut dan juga ada lembahnya gitu ya. Nah, satu perut dan satu lembah ini adalah satu lambda. Artinya perut ini bernilai setengah lambda, lembah ini juga bernilai setengah lambda. Nah, kalau di gelombang pipa organa terbuka, itu posisi menggambarnya dimulai dari, kalau saya potong jadinya gini, ini jadi begini. Nah, ini saya hapus ya. Nah, ini. Ini jadi hilang. Oke, nah jadi awal mulanya gambar untuk pipa organa terbuka itu dimulai dari posisi yang seperti ini. Kenapa harus seperti ini? Karena namanya juga pipa organa terbuka, jadi depan dan belakangnya harus dalam posisi terbuka. Nah, kalau tadi yang satu perut dan satu lembah terhitung satu lambda, maka yang ini terhitung menjadi setengah lambda. Dan seterusnya nanti untuk frekuensi-frekuensi yang berikutnya. Nah, saya mulai dari yang frekuensi nada dasar. Begini. Ini. Kemudian begini. Nah, ini adalah frekuensi nada dasar yang memiliki, yang di tengah ini namanya simpul, yang ini namanya perut, yang ini namanya perut. Berarti pada nada dasar itu memiliki dua perut dan satu simpul yang menghasilkan panjang sebesar setengah lambda. Begini ya untuk yang frekuensi nada dasar. Kalau L sama dengan setengah lambda, maka lambdanya sama dengan 2L. Oke, ini nanti menjadi kunci untuk kita membuat rumus. Ini frekuensi nada dasar, sudah mengerti ya? Oke, selanjutnya kita lanjut ke frekuensi nada atas pertama. Kita kembali ke sini dulu, perhatikan. Di nada dasar kita punya dua perut, satu simpul. Untuk penambahan berikutnya, maka perut kita tambahkan satu, simpul juga kita tambahkan satu. Tetapi L-nya hanya bertambah sebanyak setengah lambda saja. Perhatikan gambarnya. Ini simpul, perut. Kita cek dari yang frekuensi nada dasar. Dua perut. Sekarang perutnya ada 1, 2, 3. Berarti yang frekuensi nada atas pertama mempunyai 3 perut dan 2 simpul. Untuk L-nya, penambahannya hanya setengah lambda. Jadi kita lihat, kalau dari sini sampai sini terhitungnya setengah. Naik ke atas lagi, ditambah setengah lagi, maka setengah ditambah setengah, L sama dengan lambda. Untuk frekuensi nada atas pertama. Nah, untuk seterusnya, jadi tidak perlu lagi kamu menggambar gelombangnya, tinggal dilihat aja. Coba kita lanjutkan ya, tanpa menggambar gelombang. Frekuensi nada atas
kedua. Tadi di sini 3 perut, maka di nada atas kedua memiliki 4 perut dan 3 simpul. Bagaimana dengan L-nya? Di sini L-nya sama dengan 1 lambda. Tapi karena 1 tidak ditulis juga nggak apa-apa ya. Nah, sekarang yang 1 lambda kita ditambahkan setengah. 1 ditambah setengah, 1 setengah, atau jadinya 3/2 lambda. Atau lambda sama dengan 2/3 L. Paham ya? Jadi tinggal menambahkan 1 di perut dan simpul dan menambahkan setengah di L-nya. Gitu ya. Untuk memudahkan kalian, ini saya buatkan sebuah tabel yang isinya frekuensi, perut, simpul, panjang tali. Jadi untuk memudahkan kalian juga untuk memahami tentang frekuensi pada pipa organa terbuka. Jadi kita mulai dari awal tadi frekuensi ke berapa. Kalau yang dasar itu kita menuliskannya 0 ya. Kemudian tadi terdiri dari 2 perut dan 1 simpul. Panjang talinya adalah setengah lambda. Frekuensi ke-1 perutnya jadi 3, simpulnya jadi 2, berarti yang ini jadi lambda saja. Frekuensi ke-2 perutnya jadi 4, simpulnya jadi 3, yang ini jadi 3/2 lambda. Tinggal kamu teruskan sampai frekuensi nada yang berikut-berikutnya lagi. Nah, dari sini bisa kita lihat perbandingan antara frekuensi yang dasar, kemudian frekuensi ke-1, kedua, dan seterusnya. Ini bisa kita buatkan perbandingan. Maaf, ini dari F0, F1, F2, F3, dan seterusnya. Itu adalah, maaf, maksudnya di sini ya sama dengan itu 1/2/3 dan seterusnya. Ini bisa kalian gunakan kalau misalnya dapat soal yang perbandingan. Nah, selain itu, dari yang kita simpulkan ini, kita bisa menggunakan rumus ini, Fn. Nah, jadi dari yang sudah kita gambarkan tadi, ada rumus jadinya, bisa langsung pakai rumus ini. Kalian tanpa menghafalkan yang ini lagi gitu ya. N ditambah 1 dikali V per 2L. Ini menghitung nilai frekuensi nada keberapa. Tinggal masukkan nada ke-10. Berarti 10 ditambah 1 dikali V per 2L gitu ya. Penjelasannya F itu adalah frekuensi dengan satuan Hertz. Kemudian N itu yang keberapa gitu ya. Kemudian V adalah cepat terambat gelombang dalam satuan meter per sekon. Kemudian L adalah panjang tali dalam satuan meter. Tapi memang nanti dalam soal-soal tertentu rumusnya ini bisa dikembangkan lagi. Misalnya yang ditanyakan ada panjang talinya, atau misalnya ditanyakan panjang gelombangnya. Nah, itu ada dikembangkan lagi rumusnya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan langsung menjelaskan dengan contoh soal ya. Ini contoh soal untuk pipa organa terbuka ya. Bisa dilihat di sini soalnya ini, bisa membaca. Nah, sekarang kita bikin yang diketahuinya dulu apa nih? Yang pertama, panjang pipa organa terbuka adalah 80 cm. Jadi L-nya 80 cm. Jangan lupa dirubah ke SI, yaitu satuannya harus meter. Kita bagi 100 jadinya 0,8 meter. Selanjutnya, diketahui cepat rambat bunyi di udara saat itu adalah ini, 340 meter per sekon. V-nya sama dengan 340 meter per sekon. Pernyataan yang pertama, jadi ini ada 4 data. Dari 4 data ini kita disuruh membuktikan yang manakah yang paling benar. Nah, sekarang kita mulai membuktikan pernyataan yang pertama dulu. Frekuensi nada dasar yang terbentuk 283,3 Hz. Apakah benar? Kita hitung. Tadi rumusnya frekuensi adalah Fn sama dengan N ditambah 1 dikali V per 2L.
sama dengan, karena tadi di sini N-nya yang diminta adalah nada dasar, berarti ini langsung aja saya rubah ya, nada dasar itu adalah F0. Maka N-nya adalah 0 ditambah 1 dikali V-nya diketahui ini ya, 340 per 2 kali L. 2 dikali L-nya adalah tadi 0,8. Maka F0 sama dengan 0 tambah 1, 1 dikali 340, tetap 340 per 2 dikali 0,8 yaitu 1,6, dihitung-hitung hasilnya adalah 212,5 Hz. Nah, untuk yang frekuensi nada dasar ternyata 212,5. Kalau gitu pernyataan yang pertama salah. Kita lanjutkan pernyataan yang kedua. Masih frekuensi tapi nada atas ketiga dengan rumus yang sama. F3 sama dengan, dari rumus ini ya, nih tidak saya tuliskan lagi, langsung saya masukkan angkanya. N-nya berarti kita rubah jadi 3 ditambah 1 dikali V-nya 340 per 2 dikali 0,8 sama dengan 3 ditambah 1, 4 dikali 340 per 2 kali 0,8, 1,6 ya. Dihitung-hitung ternyata ketemu jawabannya adalah 850 Hz. Nanti coba dihitung sendiri ya di rumah ya, berapakah hasilnya ini, apakah benar 850 Hz. Nah, setelah saya hitung ternyata memang hasilnya 850 Hz, berarti pernyataan yang kedua benar gitu ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Yang ketiga, panjang gelombang saat nada atas kedua 0,4 meter. Seperti yang tadi saya bilang, pada setiap soal itu pasti ada perkembangan dari rumus yang sudah ada. Nah, sekarang yang ditanya adalah panjang gelombang lambda. Jadi lambda itu ada rumusnya juga nih. Lambda itu adalah 2 dikali L per N ditambah 1. Nah, ini untuk menghitung lambda. Nah, sekarang kita hitung. Lambdanya yang keberapa nih? Yang ketiga, panjang gelombang saat nada atas kedua, berarti yang 2. Maka 2 dikali L-nya tadi adalah 0,8 per N-nya 2, 2 ditambah 1. Jadinya hasilnya adalah 2 dikali 0,8, 1,6 per 2 ditambah 1, 3. Kalau dihitung ini adalah hasilnya 0,53 meter. Oke, kita lihat apakah benar? Ternyata salah, gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir, yang keempat. Ditanyakan panjang gelombang saat nada atas pertama, berarti N-nya 1. Langsung saya masukkan lambda 1. Dengan rumus yang sama seperti yang di pernyataan ketiga, langsung saya tulis aja 2 dikali 0,8 per N tambah 1, N-nya 1 ditambah 1, jadinya 1,6 dibagi 2, ketemu hasilnya 0,8 meter. Kita lihat, ternyata benar. Maka dari 4 pernyataan ini yang benar adalah pernyataan kedua dan pernyataan keempat. Inilah contoh soal untuk pipa organa terbuka. Sekian penjelasan saya hari ini, semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami. Kalian bisa coba-coba lagi di rumah dengan contoh soal yang berbeda. Nah, kalau masih ada yang belum dipahami, kalian tulis saja di kolom komentar. Baiklah, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.